Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di petang hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa nikmat itu ada pada kita. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang beriman, maka kita dimudahkan dalam segala hal dalam menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan kita di dalam jalan kebaikan, jalan ilmu, dan jalan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari bersama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita masuk bulan suci Ramadan insyaallah. Dan biidznillah, dengan izin Allah, insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan setelah hari raya insyaallah taala. Kita akan melanjutkan bahasan tentang Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, yaqulu Syekh rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda semua, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathu hadhil masail wal amal bihin, bahwasanya wajib atas setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, untuk mempelajari tiga masalah ini dan mengamalkannya. Inilah yang dimaksud dalam buku ini, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kewajiban kita untuk mengetahui tiga landasan ini, tiga masalah ini, dan mengamalkannya. Syekh Abdurrahman Al-Barraq rahimahullahu ta'ala menyebutkan, annal ilma bimasailid din fardun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mengetahui masalah-masalah agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya, bahwa menuntut ilmu, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang dimaksud tentunya di sini adalah ilmu agama, ilmu yang akan menjadikan agama kita tegak, dan ilmu
yang paling ilmu agama yang paling utama untuk kita pelajari, untuk kita ketahui bersama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya akan membantu seorang hamba untuk mengabdikan diri dan menghambakan dirinya kepada Allah dengan benar, dan akan membantu seorang hamba untuk menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Artinya seorang hamba bisa menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ini adalah ilmu yang utama yang perlu diketahui oleh seorang hamba. Kembali kepada penjelasan Syekh Abdurrahman Al-Barraq, ya, bahwa mengetahui atau belajar masalah-masalah agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan, dan hukumnya adalah fardu ainin atau fardu kifayah, atau ada yang fardu kifayah, karena di dalam ilmu agama tidak semua, ya, mempelajarinya adalah hukumnya fardu ainin. Yang hukumnya fardu ain artinya wajib atas individu adalah seperti yang kami katakan tadi, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu tentang syariat untuk menegakkan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, maka ini wajib untuk diketahui atas setiap muslim. Hukumnya fardu ainin. Adapun hukum, ya, belajar agama yang hukumnya adalah fardu kifayah, artinya jika ada salah seorang atau sebagian dari kaum muslimin mempelajarinya, maka yang lainnya gugur dari kewajiban itu. Seperti apa? Seperti hukum yang berkenaan dengan warisan. Tidak semua kaum muslimin, ya, wajib untuk mengetahui tentang warisan. Namun, ya, harus ada salah satu atau sebagian dari kaum muslimin yang mengetahui tentang warisan. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan sedang dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan memberinya penghidupan yang layak atau yang baik, dan kami akan memberikan balasan kepadanya dengan, ya, balasan yang lebih baik daripada apa yang telah dikerjakannya. Di dalam ayat ini Syekh Abdurrahman Al-Barraq menyebutkan berkenaan dengan kewajiban kaum muslimin untuk belajar ilmu masalah agama, dikarenakan, ya, ilmu agama tersebut, ya, membantu seseorang untuk beriman dan beramal soleh. Tidaklah seorang bisa beriman kepada Allah dengan sempurna dan bisa beramal soleh kecuali dengan ilmu. Karenanya ketika seseorang berilmu kemudian dia beriman dengan ilmunya dan mengamalkan ilmunya tersebut, maka penghidupan yang layak dari Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan olehnya, dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang lebih baik daripada apa yang diusahakannya. Apa saja ilmu atau 3 landasan yang perlu diketahui dalam hal ini dan perlu untuk diamalkan setelah diketahuinya? Al-ula, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, artinya masalah yang pertama yang harus diketahui adalah annallaha khaliquna wa razikuna wa lam yatrukuna hamala. Annallaha khaliquna, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, wa lam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan kita percuma, sia-sia. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita. Dialah tunggal yang menciptakan kita, dan dialah juga yang memberi rizki kita. Dan
setelah Allah menciptakan kita dan menanggung rizki kita, maka Allah tidaklah membiarkan kita percuma begitu saja. Artinya kita ketika diciptakan, maka kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bermanfaat atas penciptaan kita. Kita itu diciptakan untuk apa? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan membiarkan kita percuma. Dalam arti di sini Allah akan memerintahkan kita perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita, perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada diri kita, dan Allah akan melarang kita dari perkara-perkara yang memudaratkan kita, yang membahayakan kita. Muhmilina la nu'mar wa la nunha. Artinya kata Syekh Abdurrahman bin Al-Barraq ya, bahwa Allah tidak akan setelah menciptakan kita, setelah memberikan rizki kepada kita, Allah tidak akan membiarkan kita percuma, tidak diperintah dan tidak dilarang. Wala nasiru ala manhajin qawi, dan Allah tidak akan membiarkan kita untuk berjalan ya di atas jalan yang lurus ya. Artinya Allah akan menuntun kita selalu untuk melaksanakan atau untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Thayyib para jamaah. Adanya perintah Allah, adanya larangan Allah, apakah hal ini menguntungkan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah memerintahkan kita perkara-perkara yang wajib, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang kita perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang haram, apakah larangan dan perintah dan larangan Allah ini kembali manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada kita? Taib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita perkara-perkara yang baik dan mencegah kita, melarang kita dari perbuatan-perbuatan perkara-perkara yang buruk, tidak lain adalah manfaatnya untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amalan kita. Tidak butuh dengan amalan kita. Apa yang kita lakukan dalam rangka untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita tinggalkan dalam rangka untuk merealisasikan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali manfaatnya adalah untuk kita sendiri. Wallahu ghaniyun anna, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan hal itu, karena Allah Maha Kaya. Karena Allah Maha Kaya. Karenanya jangan kemudian berpikiran seorang hamba tatkala hamba tersebut diperintah, tatkala hamba tersebut dilarang, maka seakan-akan hamba tersebut dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah memerintahkan kita sesuatu yang kembalinya manfaatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala melarang akan sesuatu yang mudaratnya itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mudarat tersebut. Maka untuk kita semuanya. Naam. Bal kata Allah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah menciptakan kita ya, memberikan rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita percuma, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Bal innahu subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Abdurrahman Al-Barraq, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka agar tidak dibiarkan kita sia-sia percuma oleh Allah, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Arsala ilaina rasula ay bil huda wa dinil haq. Allah mengutus kita seorang rasul dengan membawa petunjuk, dengan membawa agama yang benar, agama yang lurus. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhala annar. Maka barang siapa yang mentaatinya, yaitu mentaati rasul yang diutus oleh Allah, maka dia akan dijamin masuk surga. Dan sebaliknya barang siapa yang memaksiatinya, ya, tidak mentaatinya, mentaati rasul yang diutus oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, masalah yang pertama, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Allahu annallaha khaliquna wa razikuna, bahwa Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan kita dan memberi rizki kita. Menciptakan dan memberi rizki, ini adalah bagian dari apa? Bagian dari pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusyarikuhu fihi ahadun, tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah di dalam masalah ini. Allah yang menciptakan kita, tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah di dalam menciptakan kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kita, tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah di dalam masalah rizki. Ya. Kita dijamin rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan khawatir rizki kita dicaplok orang atau diambil orang. Ya. Tidak ada seorang pun yang memberikan kepada kita rizki. Adapun tatkala kita bekerja di salah satu instansi, kemudian instansi tersebut memberikan kita uang sebagai bentuk dari sebagian rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka uang yang diberikan kepada kita untuk menegakkan kehidupan kita itu sejatinya bukan berasal dari dirinya. Instansi tersebut hanya sebagai perantara saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, kalau tidak, Allah tetap akan memberi rizki kita. Ya. Allah akan memberi rizki kita. Rizki kita akan mengejar kita sebagaimana ajal kita mengejar kita. Rizki kita akan mengetahui kita dimanapun kita berada. Ya. Akan mengetahui kita dimanapun kita berada. Sebagaimana ajal juga akan mengetahui kita di mana kita berada. Maka jangan kita risau. Jangan kemudian hanya cuma alasan karena mencari rizki, lantas kita mengabaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang seharusnya kita utamakan untuk kita untuk kita laksanakan. 6. Hadhil mas'alatul ula, kata Syekh Abdul Rahman Al-Barra. Ini adalah masalah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa maknaha, makna dari masalah yang pertama ini al-iqrar bi tauhidir rububiyah, agar kita mengikrarkan, menyatakan, meyakini akan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Siapa yang tahu? Ini harus tahu ini. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Ada yang menambahi? Tauhidur rububiyah. Kalau dengan bahasa simpelnya kita katakan tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh pekerjaan Allah. Apa saja pekerjaannya Allah? Menciptakan seluruh makhluk, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur alam semesta. Itu bagian dari apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Maka kita esahkan Allah di dalam pekerjaannya ini, bahwa yang melakukan ini semuanya adalah Allah. Tidak ada seorang pun atau apapun yang bersikat dengan Allah di dalam apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penciptaan, dalam penghidupan, dalam mematikan, dalam menurunkan hujan, dalam membagi rizki, dan hal-hal yang lainnya. Wa min rububiyatihi ta'ala in'amu ala ibadihi. Syekh Abdul Rahman Al-Barok mengatakan, dan di antara rububiyah Allah yang patut untuk kita yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya. Tidak ada seorang pun dari hambanya kecuali diberikan nikmat. Dan Allah ketika memberikan nikmat tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Apakah dia itu orang muslim, orang kafir, si kaya, si miskin, besar, kecil, pendek, panjang, ganteng, jelek dan sebagainya. Tidak. Allah tidak akan tebang pilih. Allah juga sebagaimana Allah tidak tebang pilih di dalam memberikan nikmat. Apakah dia itu manusia, atau dia golongan jin, atau dia itu hewan, atau dia tumbuh-tumbuhan, seluruhnya akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Ini bagian dari apa?
bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan apa? Ya, menamakan dirinya dengan dua nama. Yang kembali nama ini sifatnya adalah satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih kalau kita terjemahkan. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Baik Ar-Rahman atau Ar-Rahim, semuanya ini masdarnya adalah Ar-Rahmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada hambanya. Namun antara rahmat dan rahim di sini memiliki perbedaan. Adapun Rahman adalah kasih sayang Allah yang menyeluruh atas setiap untuk setiap hamba. Ini Rahman. Allah menamakan dirinya Ar-Rahman karena kasih sayang Allah menyeluruh bagi setiap hamba tanpa terkecuali. Adapun ini yang dinamakan rahmat yang umum, rahmat umum. Adapun Rahim, para jamaah, rahmat Allah yang hanya khusus diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman mempunyai rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat Allah bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka surganya. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Syekh Abdurrahman mengatakan wa a'dhamu ni'amihi, dan sebesar-besarnya, seagung-agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi atas hambanya adalah bi irsalir rusuli, yaitu dengan diutusnya para rasul. Jadi diutusnya para rasul ya kepada kita sekalian umat manusia ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang-orang yang beriman ya, id ba'atsa fihim rasulan, tatkala Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari golongan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi, yang mana rasul ini membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan memberikan pensucian kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan memberikan pengajaran kepada mereka akan kitab dan hikmah sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan di antara nikmatnya pula yang agung adalah wa inzalul kutub li ta'rifil ibad bi rabbih. Allah menurunkan kitabnya. Jadi bagian dari nikmat Allah yang agung adalah dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitabnya untuk hambanya agar hambanya mengenal Rabbnya Azza wa Jalla. Kita mengenal Allah dari mana para jamaah? Kalau tidak dari kitab Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal Allah dari mana? Kalau tidak didakwakan oleh para rasul. Maka inilah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya rasul di tengah-tengah kita sekaligus diturunkan kepada mereka kitab. Wa bihaqqihi alaihim, dan dengan diturunkan kitab kita juga mengenal hak Allah ya, hak Allah Azza wa Jalla yang patut untuk kita laksanakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalilnya masalah ini ya, masalah yang pertama yang harus kita ketahui ya, dalilnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'aqadnahu akhdaw wabila. Allah berfirman, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian ya seorang rasul syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian.
saksi di hadapan Allah atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana juga kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa dia? Musa. Fa'asa fir'aunur rasula, namun Fir'aun mengkhianati dan tidak mentaati rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, dengan itu maka kami hukum Fir'aun dengan hukuman yang pedih. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, menunjukkan ayat ini bahwa setiap kita ini ya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu diutusnya Rasul di tengah kita. Tidak ada umat ya berpindah umat yang satu ke umat yang lainnya kecuali di dalamnya diutus Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat ya yang berlalu kemudian Allah ya mengutus Rasul di tengah-tengah mereka. Ini bentuk bahwa Allah tidak membiarkan kita percuma. Ini bentuk kepedulian Allah kepada kita. Jadi Allah tidak membiarkan kita percuma. Diutusnya para Rasul di tengah kita untuk mengajarkan kita apa? Mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah ya, dan sunnah-sunnahnya, mengajarkan kepada kita hikmah. Fastadalla 'ala risalah biqaulihi ta'ala ya. Maka di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti dalil kepada kita akan kerasulan Rasul yang diutus di tengah-tengah kita dengan firman-Nya, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Ai arsalallahu taala ilan nasi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada manusia ini dengan diutusnya seorang rasul yang bernama siapa? Bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menjadi nikmat yang besar, nikmat kubra yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya mereka diutus rasul, tapi rasul yang diutus di tengah umat tersebut khusus bagi umat itu sendiri. Paham para jamaah? Khusus bagi umat itu sendiri ya. Rasul yang diutus oleh Allah Isa alaihissalam khusus bagi umat Nasrani. Rasul yang diutus oleh Allah Musa alaihissalam khusus bagi umat ya Yahudi. Adapun Rasul yang diutus oleh Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diutus oleh Allah tidak khusus bagi orang-orang Arab saja, meskipun beliau diutus di tengah kaum Arab ya, tapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian alam semesta, arabuhum wa ajamuhum, baik bangsa Arabnya atau bangsa asingnya. Maka tidak ada satu umat yang mengikuti agama sebelumnya tatkala Rasulullah SAW Muhammad SAW diutus, kecuali mereka harus meninggalkan agama sebelumnya dan taat kepada Rasulullah SAW. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Sini Allah memakai kata rasula. Rasul di sini tunggal, bentuk mufrad tunggal. Tapi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Musa dan Harun di tengah Fir'aun. Karenanya fa'asa fir'aunur rasula, lalu kemudian Fir'aun ya mengkhianati ataupun tidak mentaati rasulnya tersebut. Artinya Fir'aun mendustakan Musa alaihissalam dan Harun ya, mendustakan Musa alaihissalam dan Harun, dan mendustakan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam dari Rabbnya azza wa jalla. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan hal ini di dalam firman-Nya yang lain, surat An-Nazi'at, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ini bentuk apa? Bentuk pendustaan Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Fir'aun dengan congkaknya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Fahasyara fanada, dia mengumpulkan ya
seluruh kaumnya, ya. Kemudian ia menyeru kepada kaumnya tersebut, ya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Bahkan dia, Fir'aun, menantang kepada Musa, ya Haman ibnini sorhan, wahai Haman. Haman ini menterinya Fir'aun, bangunkan untukku tangga yang tinggi, la'alli attali'u ala ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadziba, agar aku bisa melihat Robnya Musa dan aku mengira bahwa Musa itu adalah seorang yang pendusta. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun mendustakan siapa? Mendustakan Musa dan mendustakan Robnya Musa, sekaligus mendustakan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam dari perintah Robnya azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghukum, menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang pedih, siksaan yang keras, ya. Akhadahullahu akhdaw wabila ay syadida, dengan siksaan yang pedih ataupun yang keras. Apa bentuk siksaannya? Bentuk siksaannya siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Siksaan di dunia bi an aghraqahu wa junudahu fil bahr, yaitu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia beserta bala tentaranya di samudra. Menenggelamkan ini bagian dari siksa yang berat para jamaah, ya. Ditenggelamkan begitu saja, ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengaku Rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi, dihinakan oleh Allah, ya, dikalahkan oleh lautan. Ya, dikalahkan oleh lautan, ditenggelamkan oleh Allah beserta bala tentaranya di lautan. Maknanya dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Barraq, fahadharu an tukadzibu rasulakum. Maknanya dari kisah ini adalah hati-hatilah kalian untuk tidak mendustakan para rasul. Hati-hati, ya, ketika mendustakan para rasul. Karena mendustakan para rasul bisa berakibat apa seperti yang dialami oleh Fir'aun. Fayakhudakum kama akhadha Fir'aun, sehingga Allah nantinya bisa saja mengadab kalian sebagaimana Allah mengadab Fir'aun. Itu adab di dunia, ya. Itu adab di dunia. Adapun adab di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti, ya, menempatkan Fir'aun ini di apa? Di neraka jahim, di neraka yang panas. Naam. Wa dalil ala anna Allah ta'ala khalaqana wa razaqana, dan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan yang memberikan rezeki kita adalah firman Allah dalam surat Rum ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian kemudian memberi rizki kepada kalian. Allah menciptakan dahulu kemudian memberi rizki terdahulu. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan kita percuma. Setelah Allah menciptakan kita, maka kita diberi nikmat yang lainnya, yaitu berupa rizki, ya. Diciptakannya kita di perut ibu kita, melalui perut ibu kita, lalu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menumbuhkan di perut tubuh? Di tempat yang kosong, sepi, sunyi, ya. Tahu-tahu janin ini tumbuh, ya. Dari fase ke fase, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai berapa bulan? Sampai 9 bulan, dengan bentuk yang berbeda-beda. Siapa yang membuat ini semuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan para jamaah, apakah bisa seorang ibu yang dhaif, yang lemah, bisa menciptakan apa yang ada di dalam perutnya seperti itu, dengan fase-fase yang rumit seperti itu, dalam ruangan atau dalam keadaan di mana, ya, si janin ini berada di tempat yang sunyi, sepi, kedap, ya, kedap kan, ya, tidak ada udara. Kalau kita mikir dalam keadaan tidak ada udara kok bisa tumbuh, siapa yang memberi makan? Nah, para jamaah, siapa yang memberi makan? Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan pada si janin ini. Karenanya, ya, Allah menciptakan kita sebagai bentuk rahmat Allah atas bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kita. Baik, watsaniya, dan yang kedua adalah
Masalah yang kedua yang patut harus kita ketahui, annallaha la yarda ay yusyrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Ya, afan, ini asalnya dalil yang kedua. Ya, dalil yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita dan memberikan rezeki kita, tadi dalilnya sudah kita sebutkan. Adapun yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridho kepada kita jika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan yang lainnya di dalam beribadah kepadanya. Allah tidak ridho jika Allah disekutukan dengan yang lainnya di dalam beribadah kepadanya. Baik yang disekutukan itu bentuknya malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan yang kedua ini, kata Syekh Abdurrahman Al-Barrok, setelah Allah Subhanahu wa taala setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang masalah yang pertama, tentang masalah tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan kita akan masalah yang kedua, bahwa tauhid uluhiyah adalah tauhid yang harus ditegakkan oleh setiap manusia, di mana Allah tidak ridho ya kepada hambanya jika hambanya tersebut menyekutukan dia dengan apapun di dalam masalah ibadah, baik itu dengan malaikat ataupun dengan nabi. Hadhil masalah, kata Syekh Abdurrahman Al-Barrok, hadhil masalah hiya mas'alatu tauhidi al-ibadah atau tauhidil uluhiyah. Masalah ini adalah masalah tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhid ibadah. Ya, jangan keliru ya, jangan kemudian loh kok ada tauhid lagi, tauhid ibadah. Tidak, tauhid ibadah yaitu tauhid uluhiyah. Kenapa kok dikatakan tauhid ibadah? Karena target ya, tujuan menguluhiyahkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengibadahi Allah. Karena ya para ulama menyebut juga tauhid uluhiyah dengan tauhid ibadah. Apa tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah? Yaitu ikhlasuddin lillah wa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengikhlaskan agama ini untuk Allah dan mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya, serta wasarfu jami'i anwa'il ibadati lahu subhanahu wa ta'ala, dan ya memalingkan seluruh ya macam-macam peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karenanya fala yajuzu ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepadanya, baik itu dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus oleh Allah. Wa ma dunahuma min babi aula, malaikat dan nabi saja tidak boleh disekutukan dengan Allah di dalam peribadatan kepadanya, apalagi selainnya ya. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, kemudian dia menyembah bersama Allah malaikat, menyembah bersama Allah nabi, mengagungkan malaikat dan sebagainya yang tidak semestinya, maka mengagungkan selain mereka berdua itu lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya tidak ada ya, agama Islam adalah agama yang ya menghilangkan peribadatan kepada makhluk. Ya, meninggalkan peribadatan kepada makhluk menuju kepada peribadatan kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hati-hati dengan masalah ini para jemaah. Di mana banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya dia tidak sedang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal itu beribadah kepada Allah, kepada selain Allah. Seperti apa contohnya? Seperti seseorang bertawasul kepada orang yang telah meninggal dunia dengan berdoa kepadanya, meminta hajatnya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, dan meminta agar orang-orang yang meninggal dunia dapat menghindarkan dirinya dari mara bahaya. Datang ke kuburan, "Mbak, saya belum punya anak, Mbak.
tolonglah saya agar saya mempunyai anak. Ini bentuk apa ini para jamaah? Bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian kita dikelabui dengan omongan orang, itu kan tawassul. Nah, itu kan perantara. Thayyib. Kalau Anda mengatakan itu sebagai perantara yang tidak mengapa menurut Anda, maka apa bedanya Anda, wahai orang-orang yang datang ke kuburan dengan meminta tawasul seperti ini, dengan orang-orang dahulu yang menyembah berhala dengan mengatakan mana butuhum, kami tidak menyembah mereka. Artinya kami tidak menyembah berhala ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali kami memohon kepada berhala ini, roh yang bersemayam di berhala ini, agar dia nantinya menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kami dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Cuma bedanya dulu bentuknya patung, sekarang bentuknya kuburan. Nah, antum kalau sekarang lihat ya para jamaah, menjelang Ramadan ini, masya Allah ini kuburan sedang rame-ramenya, masya Allah. Saya tadi ke Ampel, ke rumah Ampel, sedang berjalan untuk ngisi kajian. Subhanallah, macet sekali. Antum mungkin ya yang pernah di daerah sana akan melihat pemandangan seperti itu, macet sekali. Kemana mereka? Apa yang mereka lakukan? Ya, ketika hari-hari di bulan Ramadan, tatkala kita ya di hari-hari menjelang Ramadan ini kita apa? Membersihkan diri kita dari dosa-dosa, beristighfar kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Ingat para jamaah, ya, dosa itu yang akan memberatkan kita untuk melakukan amalan. Maka hari-hari ini adalah hari-hari yang patut untuk kita apa? Lakukan itu, bersihkan dosa-dosa kita kepada Allah agar nanti Allah memudahkan kita melaksanakan amalan soleh di bulan Ramadan. Bukan malah apa? Bukan malah membuat dosa lagi. Ya para jamaah, membuat dosa lagi dengan melaksanakan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Adakah tuntunan Nabi SAW sebelum bulan Ramadan kita pergi ke kuburan? Nah, ada? Tidak ada. Jikalau ada, maka para sahabat sudah menukil hal ini dan mereka akan lebih dahulu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang sebelum bulan Ramadan datang tiba kemudian mereka berbondong-bondong ke kuburan. Sama halnya ketika Ramadan akan berakhir, ya, akan menjelang Idul Fitri, juga mereka berbondong-bondong ke kuburan. Tanya antum, untuk apa mereka ke kuburan? Ada yang berani bertanya? Tanya, Pak, kenapa sampean kok ke kuburan? Menjelang Ramadan atau nanti menjelang Ramadan berakhir? Kenapa? Banyak sekali alasan mereka. Ada alasannya bahwa, ya ini alasan yang pernah saya dengar. Alasannya kalau sebelum Ramadan kita minta maaf kepada seluruh orang, bahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Subhanallah, meminta maaf kepada orang yang meninggal dunia, kira-kira bermanfaat nggak para jamaah? Sampai nggak permintaan maaf kita kepada orang yang meninggal dunia? Ini jelas ya akal-akalan, dan juga ini jelas apa? Sesuatu yang bid'ah yang diada-adakan dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Adzan dulu Pak jamaah, coba nanti akan kita teruskan sedikit saja. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Sedikit kita lanjutkan. Maka masalah yang kedua, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita untuk disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan kepadanya, baik itu berupa malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dalilnya dalam masalah yang kedua ini qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, karenanya janganlah kalian berdoa
di dalam masjid itu bersama dengan Allah seorang pun. Surat Jin ayat yang ke-18. Maka di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berdoa kepada selain Allah ya di masjid. Disebutkan di sini di masjid ya, bukan berarti ya bentuk apa? Bentuk pengkhususan ya, berbuat syirik itu tidak boleh di masjid atau di selain masjid maka boleh. Ini bukan itu maknanya. Jadi disebutkan wa annal masajida lillah, masjid di sini ya, dan dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala memohon kepada selain Allah di masjid, bukan berarti masjid ini adalah pengkhususan larangan berbuat syirik di dalamnya. Ya. Karena apa? Karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dilarang oleh Allah di setiap tempat. Disebutkan masjid di sini adalah mimbabi aula, yaitu ya dari bab yang yang pertama dan yang utama. Artinya kalau kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik di mana saja kita berada, maka di masjid lebih dilarang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat syirik dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saat ini para jamaah, banyak sebagian kaum muslimin yang menjadikan masjid ini ritual-ritual, seremoni-seremoni yang mana mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Dengan mengamalkan qasidah-qasidah yang di dalam qasidah itu bentuknya ya menyeru bertawasul kepada para wali-wali ya, yang mereka anggap para wali ini dekat dengan Allah, agar mereka menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini adalah bentuk kesyirikan yang mereka lakukan, dan mereka melakukannya di masjid. Dan lebih ironisnya lagi, mereka melakukannya dalam bentuk juga nyanyi-nyanyian dengan tebuan rebana dan sebagainya, menyerupai ibadahnya siapa? Orang-orang Nasrani ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ya, bahwa ibadahnya mereka ya di rumah Allah Subhanahu wa taala ya adalah dengan tepuk tangan dan siulan belaka. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyah. Tidaklah salat yang mereka lakukan di Baitullah, yaitu di rumah Allah, kecuali dengan siulan dan dengan tepuk-tepuk tangan, yaitu dengan nyanyi-nyanyian, musik-musikan dan sebagainya. Nas'alullah salama wal afiyah. Itu fenomena yang terjadi di umat kita sekarang ini. Karenanya ya, kalau kita melihat seperti itu miris para jemaah, berarti dakwah tauhid ini harus disampaikan kepada mereka. Harus disampaikan kepada. Ini bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang berat, karena ini berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kita harus sampaikan kepada mereka. Namun ingat, cara menyampaikannya jangan ekstrim. Nah, betapa banyak orang-orang yang menyampaikan kebenaran, namun kebenaran itu ternyata tidak sampai kepada mereka. Kenapa? Karena uslub yang kita pakai di dalam menyampaikan tidak bisa diterima oleh mereka. Dalam satu pernyataan para ulama ada yang mengatakan, wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis sakim. Berapa banyak orang-orang itu mencela perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Wa afatuhu, karena penyakitnya itu adalah minal fahmis sakimi, karena kesalahpahaman. Karenanya ya, sampaikan kepada mereka dengan lembut, dengan hikmah ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat apa? Kepahaman mereka. Jangan tinggi-tinggi menyampaikan kepada mereka, sehingga mereka nantinya tidak apa? Tidak paham apa yang kita ucapkan, tidak paham apa yang kita sampaikan. Berapa banyak orang-orang yang ya mencela dakwah tauhid, mencela dakwah sunnah. Mereka sejatinya tidak mencela, tapi mereka apa? Tidak paham terhadap dakwah ini. Maka luruskan dakwah ini, luruskan dalam penyampaiannya. Fatadammanatil mas'alatul ula tauhidur rububiyah wa tadammanatil mas'alatul tsaniyah tauhidul ibadah. Masalah yang pertama mengandung tauhidur rububiyah. Masalah yang kedua mengandung tauhid al ibadah.
Maka seorang muslim, seorang manusia tidak dikatakan muslim sampai dia mengikrarkan diri dengan tauhid ini, dua tauhid ini. Tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Dikarenakan jika mengikrarkan hanya tauhid rububiyah saja, maka seseorang itu belum dikatakan sebagai seorang muslim. Karenanya Syekh Abdurrahman Al-Barraq mengatakan, wala yakfil ikrar bi tauhidir rububiyah. Tidak cukup bagi kita hanya menyatakan mengikrarkan diri dengan tauhid rububiyah saja, ya. Faqad aqarra bihil musyrikun, karena orang-orang musyrik pun mengikrarkan diri dengan tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik beriman dengan tauhid rububiyah. Dan hal ini disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah, ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kata Allah taala di dalam firman-Nya, la yaqulanna Allah. Seandainya kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka niscaya mereka akan menjawab siapa? Allah. Ini berarti apa para jemaah? Berarti orang-orang musyrik mengimani, mengikrarkan diri tauhid rububiyah. Maka seorang muslim tidak cukup mengikrarkan diri dengan tauhid rububiyah saja. Kalau dia mengikrarkan hanya tauhid rububiyah, tidak ada bedanya dia dengan orang musyrik, ya. Maka sebagai bentuk kesempurnaan keislamannya, ya, maka dia harus apa? Mengikrarkan dirinya bersamaan dengan tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, yaitu menghambakan diri, ya, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, ya. Esa beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah Islam. Maka jika kita Jika kita mengakui dua tauhid ini, maka kita menjadi seorang muslim. Islam itu apa para jamaah? Kata para ulama, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit tauhid. Islam itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk patuh kepadanya, kepada Allah. Tauhid di sini adalah dua tauhid ini minimal. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan apa? Dan berlepas diri dari kesyirikan beserta orang-orang yang melakukannya. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita dari kitab Usul Ats-Tsalatsa. Insyaallah selanjutnya masalah-masalah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan, Pak. Masa fatrah, gimana ayatnya? Saya ingin tahu ayatnya dulu. Masa fatrah. Nah, masa fatrah di mana ada orang yang mengatakan masa fatrah ini adalah masa kekosongan dari Rasul. Sejatinya ungkapan ini tidak tepat. Karena masa fatrah itu adalah masa di mana orang yang hidup di dalamnya wajib untuk mengikuti apa? Rasul sebelumnya. Seperti antara masa Nabi Isa dan masa Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang ada di tengah-tengah masa ini, maka dia hidup apa? Mengikuti agama yang ya diturunkan oleh Allah melalui Rasul sebelumnya, yaitu Isa alaihi salam. Adapun dikatakan masa fatrah karena banyak penyimpangan, maka yang salah di sini adalah orang-orang yang menyimpang. Orang-orang jahiliyah mereka menyimpang, ya. Menyimpang dari apa? Tuntunan para rasul. Apakah di dalamnya tidak ada orang yang lurus? Ada orang-orang yang lurus, ya. Yang mana orang-orang lurus ini adalah orang-orang yang mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah melalui Isa alaihi salam. Lah baru ketika banyak kerusakan, ya, manusia sudah banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kembali. Lah kita katakan sekarang kalau itu hujahnya masa fatrah. Zaman kita sekarang ini apa dikatakan masa fatrah?
Kita jauh loh dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 14,5 abad yang lalu, ya. 1442 tahun yang lalu. Kalau hal itu dikatakan masa fatra, kita berada di dalamnya. Apakah kemudian dengan adanya masa fatra itu melegalkan kita itu tidak taat kepada Rasulullah SAW? Justru itu tantangannya. Justru itu fitnahnya para jamaah. Orang yang taat, ya, yang taat kepada Rasulullah SAW ketika mereka tidak melihat Rasulullah SAW adalah lebih baik daripada mereka yang taat kepada Rasulullah SAW ketika mereka hidup, ya, di zaman Rasulullah SAW. Maksud lebih baik di sini bukan berarti lebih baik dalam masalah ilmu, tidak. Lebih baik dalam arti menghindarkan diri dari fitnah yang ada. Artinya fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan yang terjadi di zaman para sahabat tidak lebih besar daripada fitnah-fitnah itu terjadi pada masa kita sekarang ini. Adakah fitnah kesyirikan di zaman Rasul SAW? Tidak ada. Fitnah kebid'ahan tidak ada. Tapi di zaman kita sekarang ini muncul fitnah-fitnah itu semuanya. Fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, fitnah kemunafikan, fitnah kebid'ahan. Ya, dalam arti bid'ah saja sebagai satu contoh, ya. Ibadah-ibadah yang model-model apapun ada pada zaman sekarang ini, yang dahulu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ini tantangan kita. Maka orang yang taat di dalam masa fitnah ini adalah orang-orang yang terbaik. Artinya orang-orang yang sudah teruji dengan fitnah tersebut. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, berbahagialah kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bertahmid kepada Allah jika kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah tersebut. Kita diselamatkan oleh Allah dengan jalan ilmu, dengan kita dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu bersama orang-orang yang duduk di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ini adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah, yang bisa jadi Allah tidak memberikan anugerah ini kepada selain kita. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu saja para jemaah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aku lumma tasma'un wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.